wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam mata pelajaran geografi. Khususnya adalah para siswa kelas 10 yang sekarang duduk di semester 1. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang kelanjutan dari video yang pertama, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang aspek geografi. Baik, selamat mengikuti dan mencermati apa yang saya terangkan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa kalian tanyakan pada kesempatan lain melalui aplikasi perpesanan atau melalui Google Classroom. Oke. Aspek geografi kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah geografi fisik. Kemudian yang kedua adalah geografi manusia. Jadi aspek geografi itu meliputi dua hal, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Nah, sekarang kita akan lihat dulu tentang geografi fisik. Aspek geografi fisik itu mempelajari landscape atau bentangan alam fisik bumi. Misalnya apa? Misalnya ada sungai, danau, laut, lembah, gunung, dan sebagainya. Ini contoh dari landscape alam fisik bumi. Kemudian geografi fisik berusaha menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahannya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah geografi manusia. Geografi manusia itu khusus mempelajari landscape atau bentangan lahan manusia atau lahan yang ada campur tangan dari manusia atau budaya. Kita tahu bahwa budaya adalah hasil dari campur tangan manusia yang sudah diberi bekal tentang pengetahuan, akal, pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya itu antara lain berupa budaya. Ini dipelajari dalam landscape bentangan lahan manusia dalam geografi manusia. Ya. Contohnya misalnya apa? Ada di sini unsur-unsur buatan manusia. Ya. Ada gedung, ada jalan, ada jembatan, ada bendungan, ada alat-alat teknologi dan lain-lain. Kemudian ada juga kegiatan manusia, ada aktivitas pertambangan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, geografi manusia ini intinya adalah menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatannya, serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan dua unsur pokok dalam geografi. Yang pertama adalah realm of nature atau keadaan alam. Dan yang kedua adalah realm of human atau keadaan manusia. Next, kita awali dengan realm of nature. Apa itu yang disebut dengan realm of nature? Realm of nature ini bersifat tidak dinamis. Artinya jika dibandingkan dengan manusia, alam ini perubahannya lebih lambat dibandingkan dengan perubahan yang ada pada manusia. Alam jelas berproses dan berubah. Cuma saya katakan sekali lagi adalah perubahannya adalah relatif lambat. Lingkungan alam ini mencakup unsur apa saja?
Ya, kita lihat ada yang berupa tenaga atau kekuatan. Misalnya ada rotasi, ada revolusi, ada gravitasi. Apa itu masing-masing pengertian dari rotasi, revolusi, dan gravitasi? Baik, silakan nanti kalian cari pengertiannya melalui sumber-sumber belajar yang lain. Selanjutnya adalah proses. Nah, proses itu sendiri meliputi, contohnya ya, ada erosi, ada sedimentasi, ada vulkanisme, ada seisme. Nah, masing-masing ini pengertiannya apa? Saya persilakan kalian mencari dulu sumber belajar yang lain tentang pengertian itu. Nanti pada video pembelajaran berikutnya akan saya jelaskan tentang hal tersebut, ya, sehingga nanti lebih jelas. Sedangkan yang ketiga adalah unsur fisik, topologi, dan biotik. Apa itu? Di sini adalah misalnya ada fisik. Fisik itu misalnya iklim, ya, cuaca, air, tanah. Ini adalah unsur fisik. Unsur topologi itu misalnya apa? Luas wilayah, letak wilayah, bentuk wilayah. Ini adalah topologi. Sedangkan biotik itu misalnya adalah flora, fauna, organisme, dan juga manusia. Ini merupakan unsur biotik. Baik, kita lanjutkan tentang realm of human. Nah, realm of human ini bersifat lebih dinamis dan kreatif. Ini karena ada kemampuan dari manusia yang sudah didapat bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan banyak hal, mengkreasikan apa yang ada menjadi hal-hal yang sebelumnya belum bisa dilakukan oleh manusia, bahkan tidak bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang lain, oleh bintang atau oleh hewan. Meliputi apa saja? Yang pertama adalah lingkungan sosial. Di sini ada misalnya kebiasaan, tradisi, ya, dan hukum. Ini kan dibuat oleh manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya bentang alam budidaya. Maksudnya adalah bentang alam hasil campur tangan dari manusia. Misalnya apa? Ada hutan buatan, ada lahan pertanian, ada sawah, ya, ada kebun, ada lahan peternakan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Ini sebagai kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah dalam waktu yang cukup lama dan sudah saling berinteraksi dan menghasilkan budaya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ciri-ciri suatu daerah, maka perlu dibahas tentang tata geografinya. Apa itu tata geografinya? Nah, kita lihat tata geografi itu meliputi yang pertama adalah pengaruh unsur fisik. Nah, yang pertama ada iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca ini adalah jenis dan sebaran flora dan fauna. Nah, ini yang mempengaruhi adalah iklim dan cuaca. Kesehatan penduduk ini juga dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian adalah aktivitas kerja. Selanjutnya ada pengaruh unsur fisik yang berupa air. Air ini jelas sangat mempengaruhi, misalnya adalah aktivitas pertanian manusia ini dipengaruhi oleh air. Perikanan jelas tentang air. Transportasi juga ada yang tergantung oleh
air, misalnya lewat laut, lewat sungai, lewat danau, kan itu air semua. Air juga bisa bermanfaat untuk pembangkit tenaga listrik. Baik. Kemudian yang ketiga adalah relief atau morfologi dan tanah. Pengaruhnya dalam hal pemusatan penduduk, lalu lintas, jenis-jenis angkutan yang ada, kebudayaan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah hasil tambang dan mineral. Ini dalam hal kesejahteraan masyarakat karena adanya hasil tambang di daerah tersebut. Nah, kita teruskan yang kedua adalah pengaruh unsur topologi. Ada pengaruh dari unsur letak. Letak suatu wilayah kita tahu pasti mempengaruhi daerah tersebut. Maju mundurnya dipengaruhi oleh letaknya. Apakah strategis atau tidak? Ya. Apakah di tempat yang terbuka atau terpencil, di pantai atau di pedalaman, ya, dataran rendah atau di pegunungan, ini kan letaknya mempengaruhi. Dan luas dan bentuk. Luas, wilayah yang luas tentunya memiliki potensi yang lebih besar dibanding wilayah yang lebih sempit. Bentuk wilayah juga berpengaruh. Ya. Kemudian batas. Batas ini juga mempengaruhi suatu daerah. Batasnya apa? Apakah sungai, apakah laut, apakah danau, apakah gunung? Atau kalau tidak ada, berarti batasnya berupa unsur buatan. Misalnya dibuat adanya tembok, adanya pagar kawat berduri, adanya mungkin kanal-kanal ataupun saluran air yang dalam. Kemudian yang seterusnya adalah unsur letak. Ya, letak itu ada berbagai macam, ada letak astronomis, letak biologis, letak geomorfologis, letak geografis, letak maritim, dan letak ekonomis serta letak sosial-kultural. Kita lihat sekilas masing-masing itu. Yang pertama, di sini ada letak astronomis. Ya. Apa itu letak astronomis? Yaitu letak suatu tempat yang dihubungkan dengan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Yaitu garis-garis pada bola bumi. Tentunya adalah garis-garis khayal, ya, imajiner. Garis-garis paralel pada bola bumi yang sejajar dengan khatulistiwa. Khatulistiwa itu arahnya dari barat ke timur, melingkar tepat di tengah-tengah bumi di antara kutub utara dan kutub selatan. Namanya garis lintang. Nah, garis khatulistiwa ini kan di tengah-tengah. Yang 0 derajat itu khatulistiwa atau ekuator ini. Nah, nanti kalau di utara khatulistiwa namanya lintang utara. Di selatan khatulistiwa namanya adalah lintang selatan. Kemudian garis bujur. Garis bujur adalah semua garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Berarti garis ini otomatis tegak lurus terhadap garis khatulistiwa. Nah, apa pengaruh dari letak astronomis ini? Pengaruhnya adalah dalam hal iklim yang bervariasi. Misalnya apa? Daerah Indonesia ini daerah tropis di khatulistiwa, tropis, panas, hujannya cukup banyak. Tapi makin ke utara, ya, misalnya makin ke arah Jepang, ke arah Korea, ke arah Siberia, ke arah kutub itu makin dingin. Kemudian pengaruh yang kedua adalah daerah waktu. Daerah waktu ini dibedakan berdasarkan lokasi garis bujurnya. Nanti pada kesempatan lain kita terangkan ada 24 daerah waktu di seluruh dunia. Nah, contoh, ya, Indonesia letak astronomisnya adalah antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140
1,7 timur. Dengan demikian Indonesia beriklim tropis dan punya 3 daerah waktu. Seterusnya kita akan belajar tentang letak geologis. Apa itu letak geologis? Yaitu letak suatu tempat berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit bumi di bawahnya. Ini namanya letak geologis. Apa pengaruhnya letak geologis ini? Yaitu terhadap masalah daerah gempa dan misalnya tentang banyaknya vulkanisme. Nah, contohnya Indonesia. Letak geologis Indonesia itu terletak pada 2 jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Pengaruhnya apa? Yaitu rawan gempa, kaya mineral, dan terdapat banyak gunung berapi. Seterusnya adalah letak geomorfologis. Apa itu letak geomorfologis? Yaitu letak suatu daerah berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi, di bentuk-bentuk wilayahnya yang ada di sekitarnya. Apa pengaruhnya? Yaitu berpengaruh terhadap jenis tanaman yang tumbuh. Kemudian kandungan mineralnya, kepadatan penduduk, dan jenis bangunan yang dibangun oleh penduduk di daerah tersebut. Misalnya daerah rata dengan daerah miring tentunya berbeda kan? Ada perlakuan khusus. Baik, seterusnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak dilihat dari posisi suatu tempat di atas permukaan bumi. Contohnya, Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja? Kalian tahu? Samudra apa saja? Masih ingat? Oke, bagus. Nah, sekarang apa pengaruhnya? Yaitu beriklim tropis sepanjang tahun. Pelayaran ramai karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Ada iklim yang bersifat musiman, setiap 6 bulan berganti. 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Kemudian ini kaya anugerah yang berupa jenis flora fauna yang sangat beragam. Kemudian dalam hal hubungan luar negeri relatif mudah karena tidak terisolir. Indonesia terbuka letaknya. Nah, letak maritim seterusnya. Letak suatu daerah ditinjau dari sudut kelautan. Misalnya, Indonesia dikelilingi oleh 3 lautan yang cukup besar. Lautan apa saja? Ya, oke. Ya, ada 3 lautan besar. Bagus. Ada Samudra Pasifik, Samudra India atau Samudra Indonesia, dan Laut Cina Selatan. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kaya hasil laut, tentu saja karena laut luas. Kemudian dalam bidang pelayaran itu lancar karena lautnya terbuka. Seterusnya adalah letak ekonomis. Letak suatu daerah ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi daerah tersebut terhadap daerah lain di sekitarnya. Namanya letak ekonomis. Contoh, Indonesia berada pada jalur perdagangan dunia. Maka ekonominya tentunya akan dipengaruhi juga. Nah, seterusnya adalah letak sosiokultural. Apa itu letak sosiokultural? Yaitu letak suatu daerah berdasarkan keadaan sosial budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah sekelilingnya. Misalnya Indonesia ini secara sosiokultural relatif sama, ya. Jadi misalnya ada budaya Melayu, ada Malaysia, Singapura, ada Brunei Darussalam. Juga nggak beda jauh dengan Thailand, dengan Filipina, ya. Kemudian dengan Laos, Kamboja. Kemudian sekarang kita lihat dalam aspek luas dan bentuk.
luas ini akan sangat menguntungkan dengan catatan jika dapat dimanfaatkan secara optimal. Kalau luas dapat dimanfaatkan ya cuma saja kan, jadi harus dimanfaatkan secara sebaik mungkin. Kemudian bentuk wilayahnya ini juga akan berpengaruh ya. Apakah wilayahnya bentuk panjang ataukah membulat, kompak, atau kepulauan. Apakah ada negara seperti itu? Ada, contoh ya. Negara yang berbentuk memanjang misalnya negara Chile. Di mana itu Chile? Nanti coba dilihat peta. Australia ini berbentuk kompak atau bulat, Indonesia berbentuk kepulauan. Nah, kalau batas sekarang ya, batas itu bisa berbentuk batas alam. Suatu wilayah, suatu negara dibatasi oleh sungai, oleh laut, oleh danau, atau oleh jalur pegunungan. Ini adalah batas-batas alami. Sudah ada dari dulu, ya. Bukan atas perbuatan dari manusia, sudah dari alam. Yang kedua batas buatan, ini adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia dengan membangun tembok, ya, dengan membuat pagar kawat berduri untuk membatasi. Pengaruh unsur biotik yang ketiga, misalnya ada flora. Flora ini lebih berperan sebagai produsen, penghasil makanan utamanya adalah flora. Karena flora yang mampu mengolah dari tanah, ya, ada air, ada oksigen menjadi bahan makanan, ya. Ada buah-buahan, ada buah-buahan, ada biji-bijian, ada daun-daunan, yang semua itu bisa dimanfaatkan oleh fauna atau binatang. Nah, fauna ini berperan sebagai produsen dan konsumen. Dan yang ketiga adalah manusia, yaitu sebagai konsumen dan pengembang. Sampai di sini perjumpaan kita pada pengantar geografi di bagian yang kedua. Semoga bisa dimengerti dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang selanjutnya. Semangat terus.